Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kami akan menginformasikan video terbaru terkait dengan skema penempatan ya untuk pelamar prioritas 3 ya, yang akan kita bahas di sini adalah P3 dulu, karena kita wajib pahami Bapak Ibu ya, dan kita wajib mengerti juga bahwa di seleksi P3K Guru 2023 salah satu pelamar yang banyak jumlahnya itu adalah P3 atau guru honorer negeri dengan masa kerja minimal 3 tahun ke atas dan terdata di Dapodik sekolah negeri 6 semester berturut-turut Bapak Ibu ya, seperti itu kira-kira. Jadi di sini banyak sekali merequest bagaimana skema penempatan P3K Guru 2023 jika misalkan formasi ada 2, kemudian pelamarnya 4. Nah, jadi di sini kita langsung sederhanakan saja Bapak Ibu ya. Salah satu penentu kelulusan P3 itu adalah mendapatkan nilai ranking tertinggi dan tidak menggunakan passing grade. Jadi gampang sekali Bapak Ibu ya kita membuat skema penempatan P3 PP3K Guru 2023 karena hanya mengandalkan nilai ranking tertinggi dan tidak menggunakan nilai passing grade. Oke, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya terkait skema penempatan P3K Guru 2023 jika formasi ada 2 kemudian pelamarnya 4 ya. Nah oke, langsung saja Bapak Ibu ya. Jadi formasi ada 2, pelamar 4 ya, P3 ini ceritanya. Jadi Bapak Ibu perlu mengetahui secara mendetail bahwasanya untuk pelamar prioritas 3 ya, itu nantinya akan mengikuti tes CAT BKN dengan materi kompetensinya itu terkait dengan standar kompetensi guru serta kinerja guru sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan juga akan mengikuti seleksi wawancara Bapak Ibu. Baik itu P2 maupun P3 itu nantinya menggunakan tes CAT BKN. Tapi untuk kompetensi teknis ya, bagi P2 P3 itu hanya soal-soal terkait dengan pembelajaran. Di sini kita bisa lihat ya secara mendetail lagi Bapak Ibu terkait dengan hal itu. Di sini dikatakan di diktum kedua di Kepmenpan RB 649, kriteria pelamar pada kebutuhan khusus itu meliputi pelamar prioritas ya Bapak Ibu ya. Kalau dikatakan pelamar prioritas berarti itu adalah guru lulus PG. Kalau dikatakan yang kedua adalah ex tenaga honorer kategori 2, ex THK 2, berarti ini masuk P2. Sedangkan guru non ASN aparatur sipil negara non ASN di sekolah negeri itu masuk dalam kategori P3. Ini yang kita bahas ya. Yang bagian C itu Bapak Ibu ya, bahwasanya kriteria pelamar pada kebutuhan khusus itu sangat diprioritaskan ya, diangkat menjadi SNP3KK, P3K sesuai dengan status prioritas masing-masing. Jadi sama dengan P3K Guru 2023, 2022 penentu kelulusannya itu adalah P1 dulu, urutan penempatannya P1, P2, P3 dan pelamar umum. Nah, cuman namanya saja yang beda di sini Bapak Ibu ya, seperti itu kira-kira. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini dia Bapak Ibu ya di diktum ke-12, pelamar lowongan kebutuhan P3K jabatan fungsional guru tahun 2023 didahulukan secara berurutan lagi. Jadi yang pertama itu adalah untuk penempatan atau prioritas penempatan, yang pertama itu adalah pelamar prioritas. Kalau dikatakan pelamar prioritas itu berarti adalah guru-guru yang sudah lulus passing grade Bapak Ibu ya. Guru-guru yang sudah lulus passing grade, kemudian ex THK 2 atau guru kategori 2 atau dikenal dengan istilah P2. Kemudian guru non ASN di sekolah negeri dan terdata 3 tahun terakhir itu masuk dalam kategori P3 ya, sekolah negeri ya, ada podiknya. Kemudian urutan berikutnya itu adalah pelamar ya pada kebutuhan umum sebagaimana dimaksud pada diktum ke-6 ya. Seperti itu kira-kira urutannya Bapak Ibu harus pahami ya terkait dengan informasi ini. Nah, kemudian di sini penentu kelulusan bagi P2 dan P3 jelas sekali di sini ke-31, diktum ke-31, pelamar ya, saya berikan tanda di sini, pelamar pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik
ya. Jadi jika berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar. Wow, ini tentunya menjadi salah satu kabar baik ya, bahwasanya nantinya itu hanya memperhitungkan peringkat terbaik dan tidak menggunakan nilai ambang batas. Jadi yang menggunakan nilai ambang batas itu untuk menentukan lulusannya itu adalah P4. Sedangkan untuk P2 dan P3 di sini dikatakan pelamar pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar. Jadi makanya saya katakan bahwa untuk guru-guru P2 dan P3 itu wajib persiapkan diri Bapak Ibu ya untuk mengikuti Bapak Ibu tes CAT BKN. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Nah, jadi intinya seperti itu ya. Jadi misalkan ya di dalam satu sekolah ya, anggaplah sekolah A di sini ada dua formasi ya. Kebetulan ada dua formasi. Sedangkan sebenarnya di sini Bapak Ibu ya, pelamarnya itu ada empat ya, ada empat, si A, kemudian si B, kemudian si C dan si D ya. A1 maksudnya ya, A1 B C D itu ingin melamar ya untuk posisi formasi di sekolah A itu hanya dua formasi, sedangkan pelamarnya itu ada empat dan kesemuanya ini adalah P3 Bapak Ibu ya, pelamar prioritas 3. Nah, di sini kita bisa mengambil sebuah skenario penempatannya bahwa untuk P2 dan P3 di sini dikatakan pelamar pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar. Jadi nantinya di sini yang dilihat cuma nilai ya, nilai atau peringkat nilai Bapak Ibu itu disesuaikan dengan jumlah formasi yang tersedia. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Nah, setelah diadakan ya, maka juara satu misalkan A1 ya, misalkan mendapatkan nilai 175, kemudian si B ini mendapatkan nilai 160, kemudian 165, kemudian 155 Bapak Ibu ya. Itu adalah untuk pelamar prioritas 3. Nah, sedangkan setelah itu kita akan melihat di sini Bapak Ibu, kira-kira di sini dikatakan di diktum ke-31 dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik. Nah, sedangkan pelamar umum itu jika memenuhi nilai ambang batas. Jadi fix P1, P2, P3 itu tidak perlu membuat akun SSCSN juga, dan tentunya akan mendapatkan beberapa fasilitas yang luar biasa Bapak Ibu ya. Artinya penentuan lulusan Bapak Ibu itu adalah apabila Bapak Ibu mendapatkan nilai terbaik pada saat setelah tes CAT BKN. Nah, kebetulan di sini ada 4 ya, sudah ada nilai hasil tes CATBK-nya. Ternyata A1 ini mendapatkan nilai tertinggi yaitu 175. Kemudian disusul si si C. Jadi AI dengan C ya yang mendapatkan nilai sempat lolos Bapak Ibu ya. Seperti itu kira-kira ya, itu yang harus Bapak Ibu paham dan Bapak Ibu cermati ya terkait dengan hal itu ya. Intinya Bapak Ibu ya, untuk P2 dan P3 itu tidak mendapatkan passing grade. Tidak usah pakai passing grade. Nah, si A ini akan mengisi satu formasi di sini dengan si B. Jadi otomatis A1 kemudian si B ini akhirnya lolos Bapak Ibu ya. Oke ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, ternyata masih ada sambungannya di sini. Kita lihat di sini Bapak Ibu, salah satu penentu kelulusan ya, syarat wajib yang harus dipenuhi untuk bisa lulus. Yang pertama itu adalah P2 dan P3 mengikuti tes CAT BKN setelah berhasil resum. Jadi harus ikut tes CAT ya setelah berhasil resum. Karena kalau berhasil resum berarti masih ada ya suatu hal yang seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Untuk poin kedua Bapak Ibu ya, ini dia P2 dan P3 mengikuti tes CAT BKN bukan tes observasi, tetapi materi soal kompetensi teknisnya itu terkait dengan materi pembelajaran dan tupoksi guru. Ini wajib ya untuk diselesaikan juga Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, kemudahan untuk P2 dan P3 adalah penentuan kelulusan tidak menggunakan passing grade. Ini langsung dikatakan oleh Dirjen GTK ya. Penentuan kelulusan tidak menggunakan, ada kata tidak di sini, tidak menggunakan passing grade ya. Oke Bapak Ibu ya, mudah-mudahan saja ya bermanfaat ini. Kemudian lanjut lagi, di sini katakan penentuan kelulusan berdasarkan sistem ranking ya, atau nilai tertinggi berdasarkan ketersediaan formasi ya, seperti itu kira-kira. Oke ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.